Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aframunis dengan NPM 1906402. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan aplikasi Drupal ini dengan data master, lalu kemudian kita akan mencoba membuat daftar arsip, teman-teman. Nah, untuk awal itu kita bisa mendownload terlebih dahulu modul. Nah, ini tuh ada yang namanya modulnya hierarchical select. Nah, ini kita bisa cari di drupal.org ini. Nah, ini bisa langsung saja di download yang di versi 7 ini, teman-teman. Nah, ini kita download nih. Ini bisa langsung diklik saja nih, teman-teman. Nah, ini saya sudah mengklik dan terdownload ya, bisa dilihat. Nah, ini kita langsung ke folder downloadannya. Nah, ini folder downloadannya tadi saya sudah download, ini sudah berhasil. Lalu kemudian kita copy saja, kemudian kita ke folder XMPP-nya, folder contrib, tempat biasa kita mendownload dan menaruh dari modul-modul tersebut. Ini kita ke htdocs, lalu kita ke Drupal, ini ada di site, ada all, kemudian di modul, di contrib. Nah, ini kita copy paste saja, teman-teman. Ini saya sudah copy paste dan saya sudah mengekstrakir ini filenya, saya copy ke sini, saya paste ke sini. Kemudian ini hasil dari ekstraknya, teman-teman. Dan jika sudah selesai, ini kita bisa close aja nih. Nah, kita kembali lagi ke lokasi Drupal, kemudian kita mengaktifkan di modulnya terlebih dahulu, teman-teman. Ini kita bisa ini kita cari hierarchical ya, teman-teman. Kita cari di mana dia hierarchical. Nah, ini dia, ada di forms, ada di form element form elements. Nah, ini yang kita klik yaitu dari hierarchical select taxonomy-nya, kemudian yang hierarchical select. Nah, dua ini jika sudah, langsung di save configuration. Nah, ini kita tunggu. Ini sudah selesai diaktifkan configuration-nya, tadi di save. Dan ini udah ada notifikasinya. Oke, kita close. Kemudian kita akan menuju ke bagian struktur, lalu kita ke views. Ini loading. Nah, ini kita akan add new view. Ini kita namakan, ini kita tulis daftar klasifikasi. Ini kita bisa untuk show-nya ini ini klasifikasi, ini create a page, kita offin, lalu kita continue and edit. Ini kemudian kita ke add entity reference. Ini kan ada bacaannya, display entity reference, ini fields to sini. Ini apa ya? Oh, ini
See the setting for the anti-reference list format. Ini kita ke setting. Ini kita ke format setting, juga kita ke content title. Ini di apply. Nah ya, itu. Ini jadi udah hilang. Oke, selanjutnya kita klik content title, kemudian kita matiin link di fieldnya, kemudian kita apply. Nah, ini udah matikan linknya di content title, kemudian kita harus menambahkan konten lain di fieldnya. Ini kita bisa add field, kemudian oh ya, retensi terus yang konten nama. Nah, jika udah kedua dipilih nih, udah ada kan seleknya retensi konten nama. Ini apply on display. Ini untuk bagian konten nama, kita nggak usah pakai label. Lalu kita apply all display. Untuk retensi juga nggak perlu. Ini kita pakai rewrite the output. Kita tulis ini kita tulis bentar. Jadi ini isinya itu field, kemudian underscore ini retensi, tutup kurung tahun. Ini jika udah kita klik. Nah, ini udah muncul ya. HP alasan pengawasan internal 5 tahun. Nah, ini benar. Lalu kita ke format setting. Nah, ini kita display. Nah, sini kita save. Nah, ini udah ada bacaan. Nah, ini udah notifnya kalau si daftar IR daftar klasifikasi ini udah kesimpan. Nah, lalu kemudian kita ke struktur, lalu ke content types. Ini kita ke content type, kemudian kita bikin daftar arsip. Nomor arsip sabel. Nah, ini seperti biasa, seperti sebelumnya. Ini langsung kita save and add fields. Ini kita tungguin aja.
Nah, jika udah seperti ini, tandanya udah ke simpan ya. Seperti biasa bagian bodinya di delete. Ini kita ke add new field, kita isi dengan tanggal, kita isi tanggal penciptaan. Ini arsip, jadi kita singkat aja di ARS, arsip kan. Ini date, ini pop up, kita cek lagi benar, save. Kemudian kita ini hour minute juga nggak usah, jadi kita bulan sama hari aja, langsung di save your setting, kita tungguin. Kita save setting. Oh tadi require file-nya belum. Dan ini setting value, ini starting year-nya, jadi ini 50. Ini position markingnya udah. Kemudian ini nah ini udah kesimpan. Kemudian kita add new field lagi dengan tanggal kemudian ini juga kita edit tanggal retensi, ini kita isi date, ini ya pop up juga, lalu kita save. Ini seperti biasa nih, kita hour and minute kita offin, kemudian save setting ya, lalu require file-nya kita isi, ini di more setting and value, ini kayak tadi aja ya, kita ini kan ini mau diisi, jadi kita cari aman aja, jadi min 50 ini juga plus 50, lalu default date nya ini biar ini kita isi no default value karena ini diisi sendiri. Kemudian ini number of value, langsung selesai setting.
udah jadi. Kemudian kita selanjutnya akan membuat pencipta arsip. Nah ini sama juga bikinnya kayak gini. Ini kita isi aja langsung. Lagi pencipta arsip. Ini seperti biasa sama tambahkan ls. Kemudian ini kita tem reference. Nah ini hierarchical select. Langsung save. Nah, ini untuk vocabulary-nya kita pilih pencipta arsip, langsung kita save setting. Nah, ini sudah jadi. Field, ini kita require fieldnya kita isi, langsung aja di save setting. Ini kita tunggu aja. Ini pencipta arsipnya udah jadi, tapi mesti ada yang diedit. Kemudian widget type, biar lebih satu garis kita line X, lalu kita continue. Nah ini udah, tadi udah berhasil. Selanjutnya kita tambahin lagi unit ini ARS, ini tem reference, kita select, kemudian kita save. Nah vocabulary-nya kita isi, unit pengolah, langsung kita save setting. Ini update field unit pengolah udah jadi. Kita required field, lalu kita save setting. Ini udah jadi. Unit pengolah kita edit lagi. Kita widget type, kemudian ini kita continue. Ini sudah jadi, kita tulis nih klasifikasi. Ini seperti biasa kita ubah, kita edit maksudnya. Lalu select file type ini, kita entity reference. Ini autocomplete. Kita langsung save aja.
Nah ini udah, ininya target tab kita pilih node, ini kita view. Nah ini jika ini sudah, kita langsung save file setting. Nah ini tandanya sudah selesai untuk di kode klasifikasinya. Kemudian ini, nah ini kita required field, langsung save setting. Kita tungguin aja. Nah ini udah di save. Lalu kemudian kita tambahkan lagi add new field, yaitu uraian. Kemudian ini kita edit lagi seperti biasa, as underscore uraian. Ini kita pilih long text. Ini text area multiple rows. Nah ini kita langsung save aja. Ini kita klik save file setting jika sudah muncul. Nah ini kemudian jadi jadi di uraian ini tidak usah memakai required field, jadi langsung kita save setting saja. Ini jadi udah tersimpan ya. Kemudian kita tambahin lokasi arsip. rs ini entity reference, kemudian ininya select list, langsung aja kita save. Ini target tabnya node, ininya simple, ini kita pilih lokasi arsip dan kita save file setting. Ini kita pilih require, kemudian kita save setting. Nah ini udah tersimpan. Kemudian kita tulis lagi nih di sini ya, jenis media. Dan kita edit juga. Nih kita edit jadi rs. Kemudian ini kita isi dengan entity reference. Lalu kita select list. Ini juga udah. Nah ini simple. Ini kita media. Kemudian save file setting. Ini required field diisi. Dan langsung klik aja nih save setting teman-teman. Untuk berikutnya kita tulis keterangan. Ini select list, ini list text select list, kita langsung save aja.
Ini kita tungguin aja agak lama. Nah ini jika udah, kita tadi langsung tulis aja. Ini saya sudah tulis 1 garis tegak lurus asli, kemudian 2 garis lurus copy. Ini jika sudah, kita bisa save file setting. Ini kemudian ini allow value list, kita klik require file, langsung save setting. Field berikutnya kita ketik jumlah. Untuknya ininya field type-nya kita integer, kemudian text field, lalu kita klik save. Ini kita tungguin saja. Ini kita save file setting. Kemudian require file-nya kita checklist. Nah ini langsung aja di save setting. Untuk add new field berikutnya ini nomor box. Edit. Ini kita text, ini text field, kemudian di save. Ini nomor box kita klik record field. Nah ini langsung aja save setting. Kita tungguin. Nah berikutnya kita tulis lampiran. Sorry. Kemudian ini file, ini juga file, langsung kita save. Kita tungguin. Ini kita langsung aja save file setting. Ini nggak usah di klik required field. Nah ini
Ini dia, kita pakai txt-doc. Nah ini biar bisa keisi file-file yang selain teks dong. Ini number of value-nya ini kita kasih unlimited biar tidak terbatas untuk mengirimkannya. Ini kita langsung save setting saja. Nah ini sudah beberapa sudah diisi oleh kita, banyak ya, dari nomor arsip dan lain-lain sampai lampiran. Nah ini kemudian untuk langkah berikutnya ialah ini agar kita memastikan dari nomor arsip dan lain-lain ini atau dari tadi daftar arsip ini sudah berisi, sudah ada, itu kita bisa cek aja, kita ke add content. Nah kita lihat nih daftar arsip. Nah ini dia, ini sudah keisi semua nih. Ini ada nomor arsip, tanggal penciptaannya sama tanggal retensinya, kemudian pencipta arsip. Nah itu dia, bisa lihat. Nah ini ada, nah ini bisa semua ya teman-teman. Ini ada lampiran yang bisa dipilih nomor, keterangan keasliannya, asli atau kopi, jenis media, lokasi arsipnya. Ini kita bisa tambah-tambahkan juga, ini misalnya di pencipta arsip ada apa aja, unit pengolahannya ada apa aja. Begitu teman-teman. Kita close saja. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memunculkan tadi yang kita buat daftar arsip itu muncul di add new content di akun arsiparis, bukan di akun adminnya ini. Nah ini kan, bagaimana cara memunculkan add new content ini? Di add new content ini kita terlebih dahulu kita ke yang akun adminnya, kemudian kita ke kita ke people, harusnya kita ke people. Ini kita ke people, kemudian kita ke permission, kita cari tadi daftar arsip. Nah ini saya sudah mengklik ya, 3 ini nih. Jadi ada daftar arsip, create new content, ini edit new content, dan edit any content. Kita checklist di kolom arsiparisnya agar bisa muncul ya teman-teman. Ini kita bisa langsung close aja jika sudah. Maka kita cobain aja nih, langsung berfungsi nggak ya, dia bisa diakses nggak. Dekat new content. Nah ini dia teman-teman, udah bisa ya, di sini sudah muncul. Tadinya ini belum ada teman-teman, ini aja ada klasifikasi, lokasi arsip, dan media. Ini daftar arsipnya sudah ada, kita bisa klik aja. Nah ini dia, ini bisa kita buat daftar arsipnya. Ini langsung aja kita coba isi teman-teman. Ini kita cobain aja ya, ls garis miring 001 2020. Ini coba bikin tanggal 8 Desember. Ini coba kita tulis. Nah ini kita coba yang peraturan direksi perusahaan.
Ini udah saya isi ya teman-teman. Ini kita isi ARS, kemudian ini date-nya. Nah, ini tanggal penciptaannya tanggal 8 bulan 12 2020. Nah, tanggal retensinya kita ambil 5 tahun setelahnya, yaitu tanggal 8 bulan 12 tahun 2025. Kemudian dari pencipta arsipnya kita bisa pilih nih Sekretaris Jenderal. Nah, ini kemudian kita pilih Biro SDM. Nah, ini unit pengolahnya Sekretaris Jenderal, kemudian ini unit pengolah arsip. Nah, ini kode klasifikasinya kita pakai yang HPA 0101. Ini sebenarnya bisa juga memakai yang lain teman-teman, yang sebelumnya yang kode klasifikasinya kita isi. Nah, ini uraiannya ini bebas teman-teman, kita bisa isi apa aja, ini cuman saya ketik dengan ini aja, arsip berisi tentang peraturan direksi perusahaan. Nah, selanjutnya gedung lokasinya kita gedung VB, jenis medianya ini bisa CD-Dix, bisa teks, ini kita teks ya karena surat. Karena bisi peraturan direksi, nah biasanya itu ada di teks ya teman-teman. Nah, ini keterangannya asli, jumlahnya 1, nomor boxnya box 01. Nah, ini untuk lampiran ini kita coba ngasal aja ya teman-teman, ini bisa diisi nih. Nah, ini bebas kita mau isi apa aja. Ini saya coba tes aja di ini ada filenya, file saya sendiri novel lava untuk jadi menata arsip kantor. Nah, ini kita coba klik save, kita coba lihat berhasil atau tidak. Nah, ini dia teman-teman, udah hasilnya udah keluar ya, cuman ini masih belum rapi ya teman-teman. Ini kita bisa merapikan, ini kita bisa menata dulu di yang di admin ya. Nah, kita coba deh, ini kita bisa ke view ya, view, lalu add new view. Nah, ini kita bisa pilih detail data arsip, klik matiin, langsung kita continue edit. Nah, ini ya. Ini kita akan mengisi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini bagaimana tadi kita terlebih dahulu sebelumnya meng-add, lalu kita pilih page. Nah, kita meng-add page. Nah, di add page ini tadi ini kosong ya teman-teman, di bagian page setting dan di bagian advance. Ini advance. Nah, kita bahas dulu ke page settingnya. Untuk di page settingnya, pertama kali kita akan ke page. Nah, ke page ini kita akan mengisi agar bisa diakses ya teman-teman. Kita isi arsip, kemudian slash, nah kemudian persen. Kenapa persen? Ini sesuai arahannya. Jadi you may use percent in your URL to represent value that will be used for contextual filter. Nah, teman-teman. Jadi pasti ada ini ya. Ini kita apply. Kemudian kita diakses juga, kita pencet tadi di sininya. Ini ada role. Nah, tadinya itu none ya, atau permission. Ini kita klik role. Kemudian nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini tadinya tidak ada yang di checklist biru. Nah, ini kita bisa checklist biru untuk administrator dan arsiparis. Nah, ini kita bisa apply aja. Jika sudah di apply, kemudian kita akan lanjut ke kontekstual ke advance. Nah, tadi seperti ini teman-teman. Ini kita tinggal klik aja. Nah, keluar semua kan. Untuk di kontekstualnya ini, di kontennya ini kita bisa nge-add gitu teman-teman. Nah, kebetulan tadi saya mau add need namanya. Nah, misalnya saya klik need, nah nanti langsung keluar seperti ini munculnya. Nah, ini kita pilih show page not found ya. Lalu kemudian untuk di spesifik validation kriterianya, di validatornya itu kita konten, kemudian di content types-nya itu kita klik di bagian daftar arsip. Nah, jika udah nih langsung aja, nggak usah diklik-klik lagi, kita apply all display. Nah, jadi
seperti itu. Lalu juga kemudian untuk memastikan sudah bisa berjalan atau tidak untuk di detail data arsipnya ini, berjalan di akun yang arsiparis ya. Nah, ini kita coba coba tes. Nah, jadi ini kita ganti nih, jadi ini jadi arsip. Nah, ini 38 ini nih untuk apa ya, akses penyimpanannya ini. Nah, jadi RS ini nih ada berada di sini di 38 ini. Nah, ini sudah bisa ya, tapi hanya segini ya, belum bisa semuanya karena kita baru memastikan apakah ini sudah bisa berjalan atau tidak si ARS 01 ini. Dan ini sudah bisa diakses ya, tapi hanya seperti ini. Bagaimana cara kita untuk agar bisa lebih banyak lagi? Nah, ini kita bisa ada step selanjutnya. Nah, kita balik lagi ke akun admin. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke content title. Nah, di content title ini kita ke reward result. Nah, ini kita checklist. Nah, ini teksnya kita isi teman-teman. Sebentar. Oke, jadi ini di in. Nah, ini kita bisa isi teman-teman. Ini kita isi. Dua panel default. Class terus juga di kelas strip md.
sorry, MD 9 buka security atau kemudian ini untuk seterusnya itu ini sampai 3 kali. Ini kayaknya mesti ada yang kita modif deh. Ini juga ini kita biarin, ini kita spasi 2 kali, 2, ini 4, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama 6, 6. Ini saya isi 4, 1, 2, 3, 4. Ini kita isi 2, 1, 2. Nah ini dia teman-teman. Oke, jadi ini sudah terisi. Nah di bagian teksnya seperti ini kurang lebih. Ini kita bisa langsung aja apply all display. Ini kita save dulu. Oke, kita coba di akun yang satunya lagi. Ini kita bisa langsung saja refresh ya teman-teman. Ini kita bisa refresh. Ini mesti ini. Nah ini sudah jadi agak lebih rapi ya. Cuman ini karena warna putih jadi tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Ini saya bisa melihat kalau dilihat langsung ini bisa ada seperti kotak teman-teman. Cuman ini karena warnanya putih, jadi ini kurang begitu terlihat ya. Oke, jadi teman-teman, ini tadi saya sudah merapikan. Ternyata, sorry, ada kesalahan teman-teman tadi. Nah, kita buka akun dari Arsiparis. Nah, tadi bukannya tidak kelihatan, tapi karena ada salah format di bagian di content title, kemudian di write result ya. Nah, ini nih. Tadi saya tidak memakai strip di panel default ini. Nah, kemudian ini yang link this to filter kita offin, create labelnya off lah ya. Terus juga ini rewrite-nya the output this field kita apply. Ini kita apply all display, kemudian kenapa bisa ada
tanggal penciptaan karena kita buat lagi teman-teman. Cara buatnya sama, kita add fields, kemudian kontennya kita yang tanggal penciptaan. Nah, kita bikin tanggal penciptaan di sininya for all display, create labelnya kita matiin, kemudian tanggalnya kita ganti yang short, lalu di rewrite. Nah, rewrite-nya juga sama, kita tulisnya seperti ini, kita copy paste aja nih teks yang tadi. Kemudian kita apply all display ini yang bawah-bawahnya udah dibiarin aja gitu. Nah, ini juga sama yang content title tadi. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa membuat yang lain ya, fields yang lain. Ini kita buat lagi ya. Sorry. Ini kita add fields. Kita retensi. Sebentar. Tanggal retensi ya. Update all display. Create labelnya kita matiin teman-teman. Kemudian ini juga kita isi short. Kemudian kita ke rewrite result. Nah, ini kita copy paste saja. Sorry. Ini tuh ganti tanggal. Sorry teman-teman, ini kita ganti dulu. Salin H. Ini kita salin, kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Benar-benar PO display. Kita save. Kita cek lagi. Oke, sudah bisa ditambah. Kita bisa tambah lagi nih ya. Ini pencipta arsip. Ini seperti biasa. Sorry. Kita cancel dulu aja nih. Tadi kita copy dulu yang ini. Ini agak mulai dimatiin. Ini kita pilih yang hierarchical
hierarchical text, rewrite result, coba gantinya. Ini kita save, kita lihat lagi teman-teman. Ini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman, sebentar. Oke, sudah diperbaiki tadi teman-teman. Ada kesalahan sedikit di bagian di bagian teksnya. Kemudian kita bisa menambahkan filenya lagi ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menambahkan unit pengolah. Gimana caranya? Sama seperti tadi, di add saja, di add fields, kemudian kita klik, kita cari unit pengolah, lalu kita klik. Nah, ini create label kita off kan, lalu formatternya kita hierarchical text, kemudian rewrite resultnya sama ya, kita centang biru, kemudian ini yang tadi kita copy paste aja. Nah, untuk mempermudah copy paste itu kita buka aja nih aplikasi dari Notepad ya. Nah, aplikasi dari Notepad kita buka, kita copy paste yang tadi. Nah, kita copy paste ke sini, yang ini kita ganti dari tadi kan nomor arsip, ini kita ubah jadi unit pengolah. Kemudian fields RC ini kita ganti di replacement patterns yang ini nih. Nah, ini kita copy paste saja ke situ tadi. Nah, untuk memastikan sudah muncul atau belum, kita buka aja nih akun yang Arsiparis, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya, unit pengolah pencipta arsip. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menambah field sini ya, agar muncul di nah seperti ini, agar muncul di detail arsip di akun Arsiparis saya. Nah, ini gimana caranya? Di sini saya sudah menambahkan semua dan sudah modal. Tetapi saya akan jelaskan satu persatu cara cara untuk menambahkannya. Oke, kita mulai dari pencipta dari unit pengolah. Kita add fields, kita cari unit pengolah, yang daftar arsip ya teman-teman. Langsung kita create labelnya, kita offin, formatternya hierarchical text. Ini kita biarkan aja. Kemudian ini di rewrite resultnya ini kita on kan. Kemudian ini kita copy paste dari notepad yang tadi saya bilang ini. Nah, yang diubah yang mana? Kita ubah nih ini. Tadinya ini nama arsip jadi ubah jadi unit pengolah. Kemudian yang bawahnya ini tadinya itu field doang, hanya field. Fieldnya itu kita tambahkan teman-teman. Tambahkannya di mana? Di replace patterns. Nah, di replace patterns yang unit pengolah nih. Ini kita copy paste, kemudian kita apply all display. Nah, setelah itu akan menjadi seperti ini, muncul konten pencipta arsip. Lalu jika kita refresh, nah ini akan muncul seperti ini. Dan unit pengolah maksud saya. Nah, seperti ini sama. Kemudian kita di bagian untuk di bagian selanjutnya, kode klasifikasi pun sama.
Nah, kalau di kode klasifikasi itu agak berbeda ya teman-teman. Jadi kita klik add field, lalu kita cari kode klasifikasi, kemudian ya kita yang cari yang node-nya itu yang di daftar arsip, kemudian kita kalau tadi tidak di exclude, sekarang kita exclude ya teman-teman. Kita create label itu offin, kita exclude, kemudian formatternya itu label, beda ya. Kemudian ini dari reward resultnya juga nggak usah, langsung apply all display aja. Lalu nah lalu ini kita cari yang nama, kita cari di field itu, kita search nama, kemudian kita cari nama yang klasifikasi, karena nama itu banyak ya, nama itu yang di database KTP kita itu ada nama juga, tapi kita cari yang nama itu yang diklasifikasi teman-teman. Nah, untuk di bagian relationship ini biasanya kan do not use relationship, ini kita ganti, ini kita klik yang di bawahnya content entity reference from field IRS. Nah ini kemudian kita klik exclude, ini formatnya default. Nah ini nggak usah diapa-apain, ini langsung kita apply all display aja. Nah kemudian anggap ini semuanya belum diisi ya teman-teman, jadi kita isi satu persatu, ini saya jelaskan. Kemudian di content entity, nah ini kita cari nih, ini kita search di field ya, langsung kita cari retensi. Nah retensi tapi appears in node-nya itu yang diklasifikasi, jangan yang di lain ya teman-teman. Kemudian di relationship-nya juga kita ganti yang ini, yang di bawah di node. Habis itu kita exclude, kemudian formatter default, ini display prefix and suffix. Nah ini kita klik ya. Setelahnya itu untuk di bagian rewrite ini kita nggak usah klik juga. Kemudian kita cari di add fields-nya, untuk kita cari di add fields ini kayak gimana, ini kita tinggal klik add fields, ini kita klik, nah ini nanti keluar nih, misalnya kita mencari retensi seperti tadi ya, retensi. Nah ini yang seperti saya bilang, kita cari retensi, kita klik, dan kita klik apply all display, maka nanti akan terbuka seperti ini. Tadi di misalnya di retensi, nah akan apply all display, nah seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita cari, misalnya kita add, di sini kita klik global. Nah ini kita klik yang global custom text. Nah kemudian setelah kita klik akan muncul seperti ini. Jika seperti ini, kita copy kembali nih, ini kita create labelnya, kita offin untuk yang global custom text ya. Ini kita cari di notepad. Nah di yang di notepad tadi untuk memudahkan ya, seperti saya bilang, tinggal di copy paste ke dalam teks teman-teman. Nah, seperti ini diganti dulu kode tadinya ini nomor arsip diganti jadi kode klasifikasi. Nah ini field KLA nama, karena ini global custom text. Nah ini kita bisa cari aja di sini kalau tadi ada yang mau cari global. Nah ini global custom text tuh ini. Kemudian setelah global custom text kita add field lagi, masih banyak juga yang kita add field. Sama, kita coba nih, kita selanjutnya add fields uraian. Nah seperti ini uraian yang node-nya daftar arsip, kita klik ya, seperti ini kita klik, kita langsung klik apply all display ya, karena ini saya udah klik, jadi ini anggap saja misalnya saya mau klik ya, misalnya diklik uraian, lalu kita klik apply all display, maka akan muncul seperti ini. Nah seperti ini kita do not use a relationship, kemudian create labelnya kita offin, formatternya default, rewrite result, jangan lupa ya kita selalu klik ini. Memang ada beberapa di komponen yang kita harus klik ini. Kemudian seperti biasa dari yang notepad kita copy paste ke dalam teks ini. Nah ini kita ganti jadi uraian, sebelumnya kan nomor arsip, kita jadi uraian. Fieldsnya yang tadi hanya field doang, kita hapus fieldnya, kita copy dari replacement patterns. Nah ini kita copy,
kita paste ke dalam fieldnya, kemudian kita apply all display, maka akan seperti ini muncul nih. Seperti ini, muncul di sini konten uraian. Lalu untuk konten lokasi arsip pun sama. Ini lokasi arsip, kita misalnya kita cari di add fields lokasi arsip. Nah ini kita klik ini centang biru, kemudian kita apply all display. Nah ini karena sudah, nah maka jika diklik apply all display akan terbuka seperti ini. Nah, buka seperti ini, kita create a label, kita offin, kemudian di bagian style settingnya juga biasa aja, tidak ada yang diganti. Nah ini kita langsung ke rewrite resultnya aja. Pas di rewrite result kita copy lagi dari yang notepad, kita copy paste ke sini, kita ganti jadi lokasi arsip ya, seperti biasa nomor arsip yang tadi. Kemudian fieldnya masih hanya tulisan field biasa, kita hapus field biasanya, kita copy yang untuk ini dari replacement pattern, dari replacement pattern. Nah ini kita copy paste, lalu kita apply all display, maka akan seperti ini lokasi. Kemudian dari konten pun sama, konten jenis media itu formatternya juga label, ini sama juga, copy dari notepad. Nah ini kita ganti jadi jenis media, kemudian yang fieldnya kita ubah di replacement pattern, kita copy aja jenis media yang ini, kita apply display, maka akan seperti ini. Lalu jumlah, nah untuk di jumlah ini kita klik display prefix and suffix, karena ini kita klik, lalu di rewrite resultnya pun sama, kita ganti jumlah, di fieldnya kita copy dari replacement pattern. Ini kita semua ini kita copy ya dari notepad. Nah, dan jika udah, langsung kita ke keterangan keaslian. Nah untuk di keterangan keaslian ini pun sama, create labelnya kita off kan ya, rata-rata kita create label kita off kan, kemudian di rewrite resultnya, nah ini pun sama, kita copy dari notepad++ yang tadi saya sudah copy, kita ganti jadi keterangan keaslian, tadinya nomor arsip. Kemudian untuk di fieldnya kita hapus, lalu kita copy dari replacement patterns. Nah dari replacement pattern sini kita copy yang field ars keterangan keaslian, ini kita copy paste ke sana. Kemudian di bagian konten nomor box, nah ini kita cari aja di field itu bisa ada nomor box, tapi dibaca di bawahnya itu kita baca appears in not daftar arsip ya, takutnya ada yang beda-beda kan, seperti tadi kelas di uraian tuh atau di yang kode klasifikasi tuh ada yang banyak juga tuh yang hampir-hampir sama. Ini kita do not use, kemudian ini sama, create label kita offin, rewrite resultnya itu sama, kita copy dari notepad++, kemudian kita copy paste, kemudian nomor arsipnya kita ganti jadi nomor box, kemudian yang fieldnya kita isi dari replacement patterns, kita ambil yang nomor box ini nih. Kemudian kita apply all display, akan muncul di sini. Kemudian untuk lampiran, nah ini lampiran juga tadi juga saya menemukan ada di database bengkel mobil atau database KTP gitu. Itu maka kita cari yang di daftar arsip. Nah ini tuh saya contohkan aja nih. Nah ini yang seperti saya bilang, kita jangan milih yang di database bengkel, maka nanti nggak bisa, tidak muncul ya, bakalan jadi aneh. Makanya yang kita carinya itu yang appears in daftar arsip, karena kita tadi sebelumnya kita membuat daftar arsip, dan sekarang ini kan kita mau membuat tampilan di detail arsip. Ini kita klik aja nih yang konten lampiran yang ini. Jika sudah klik, maka akan muncul seperti ini. Create a label yang kita offin, formatternya kita ini beda, kita ganti menjadi generic file, karena di lampiran ini kita bisa mengisi file-file. Nah kita makanya isinya generic file, bukan yang URL atau table ya. Ininya rewrite resultnya lampiran seperti tadi, kita copy paste dari notepad++, kita ganti
nomor arsip jadi lampiran, kemudian field tag kita isi dari replacement patterns, kita copy yang ini. Nah, ini kita copy lalu kita apply all display ya setelah dipaste ke fieldnya. Lalu kita tambahin yang terakhir itu link to edit. Kita tambahin link to edit. Nah, ini kalau kita link to edit maka akan muncul seperti ini. Misalnya di field kita add new, kita akan muncul seperti ini. Ini kita klik exclude from display. Nah, lalu di text to display-nya kita ketik data arsip. Nah, kemudian yang lainnya ini tidak usah diisi, kita langsung apply all display. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Cuman bagaimana jika tadi acak-acak, misalnya edit data arsip yang terakhir nih ya. Oke, kita ngebahas edit data arsip nih. Edit data arsip itu juga kita tambahin di add link to edit. Nah, yang tadi seperti tadi. Nah, awal-awal tuh tulisannya kadang suka di kiri atau di tengah. Tadi. Nah, kadang-kadang suka di kiri. Kalau enggak di tengah. Nah, itu gimana cara kita mengaturnya agar bisa di kanan seperti ini? Itu kita mainkan di global text area-nya. Nah, di global text area-nya ini jangan sampai salah tulis. Ini teman-teman tulisannya yang ini. Nah, tadi saya sempat salah juga karena itu tulisannya terlalu di kiri dan keluar seperti ada kode-kode. Itu ternyata saya salah karena ini yang saya benarkan. Tadi saya ada salah di penulisan di dalam yang tengah ini. Text strip align ini harus tulisannya harus benar dan sesuai ya. Kemudian kita apply display maka akan seperti tadi. Seperti ini, teman. Nah, coba untuk memastikan kita bisa atau tidak edit data arsipnya, kita klik aja edit data arsip. Ini ya. Ini kita bisa add new file. Coba ya, kita add new file, kita pilih deh. Coba kita pilih misalnya ini deh, file harmonis, seperti arsip, misalnya upload. Nah, ini bisa 2 teman-teman. Nah, bisa nambah juga, cuman ini karena ini terlalu gede ya 31 MB, kita cari remove bisa apa enggak. Oh, ternyata udah bisa juga di remove. Coba nih kita cari nih, cari tugas yang lain ya. Misalnya nih, misalnya kita asal aja apa ya filenya, misalnya nih novel from pemberkasan nih, kita upload. Nah, yang pertama kita mau remove, kita save. Coba kita mau ngedit nih, misalnya lampirannya jadi yang novel from pemberkasan, itu bisa apa enggak. Tunggu. Nah, ini udah bacanya, ada notifnya daftar arsip ARS 011/2020 has been update. Nah, bisa teman-teman. Nah, jadi ini lampirannya pemberkasan. Lalu kemudian selanjutnya itu saya akan membuat di bagian configuration, lalu kita ke jadi kita klik add new rule ya, klik add new rule maka akan keluar seperti ini. Nah, tadi langsung keluar dia.
So di configuration kita keruk. Jadi biar kita di sana juga bisa mengakses detail arsip tersebut. Tadi kan juga ada yang di bagian Mozilla, di bagian ini akun arsip Paris itu ada yang detail arsipnya masih belum benar ya, masih berantakan. Untuk bisa mengaksesnya itu kita add new role, ini forward to arsip when data arsip is view. Nanti makanya akan langsung keluar. Nih, jika kita tadi maka akan muncul seperti ini. Actionnya kita pilih page redirect. Ini content is view of tipe daftar arsip. Ini kita mengisi value-nya ini dari replacement pattern. Jadi arsip slash kita cari. Nah, ini. Lalu kita buat ke sana. Kita copy paste. Jadi seperti itu, sehingga tadi ya tampilan yang acak-acakan ini kita refresh jadi bisa seperti ini. Itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya untuk dari yang awalnya buat data arsip sehingga sekarang menjadi detail arsip. Nah, ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.